Assalamualaikum kawan-kawan pecinta cerita seram di channel Kawan Horor. Malam ini Kang Carman akan membawakan sebuah kisah 4 pendaki yang melakukan pendakian di malam hari, dan hingga tanpa mereka sadari mereka memasuki sebuah pasar gaib. Mampukah keempat sahabat ini keluar dengan selamat dari pasar setan itu? Langsung saja kita simak ceritanya. Dan jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Dan jangan dengarkan malam-malam. Kisah ini dialami oleh salah satu teman dari senior saya. Kejadian sendiri sudah cukup lama, sekitar tahun 2000-an. Tulisan ini memang ada yang dikurangi dan ada yang ditambahkan, namun tidak merubah kejadian yang sebenarnya. Tempat kejadian dan nama yang terlibat akan saya samarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Lang, udah lama nih badan gak digerakin. Bikin agenda dong, ujar Anto memecah keheningan sore itu. Baru juga seminggu yang lalu turun dari Ciremai toh. Iya itu kan elo, ayolah Lang. Anto kekeh memaksaku untuk membuat sebuah agenda pendakian. Memang jika dia sudah punya kemauan, selalu saja harus terrealisasikan. Emang kamu mau kemana sih toh? Mana saja bebas aku mah. Jauh oke, dekat oke. Setelah lama berpikir, akhirnya kami sepakat untuk mendaki salah satu gunung yang terletak di tengah Pulau Jawa. Kamu coba ajak yang lainnya toh, biar gak terlalu sepi. Siap, sekarang langsung aku samperin satu-satu. Muka Anto terlihat sumringah dan bersemangat. Diteguknya sisa kopi sampai habis. Kemudian dia pergi meninggalkanku seorang diri. Seminggu berlalu, malam itu kami semua berkumpul di rumahku untuk mempersiapkan semua perbekalan. Kami akan berangkat besok pagi dengan jumlah personil 4 orang, yaitu aku sendiri Gilang, Anto, Omed, dan Uday. Kami semua adalah teman satu kampung. Oke, semuanya sudah aman. Kita mau berangkat pakai apa ke terminal? Tanyaku pada 3 temanku itu. Mengingat jarak dari kampungku ke terminal yang lumayan jauh dan kendaraan umum masih sangat jarang. Tenang guys, santai. Aku udah bilang sama Mang Dogol buat nganterin kita besok, ujar Anto membuat perasaan tenang pada kami semua. Cakep lu toh, nggak rugi kamu temenan sama aku, timpal Omed saat itu. Aku dan Uday hanya tertawa menyaksikan tingkah mereka berdua. Memang hanya Anto lah yang paling tajir di antara kami semua. Orang tuanya adalah pengusaha toko bangunan yang sangat terpandang di kampung ini. Dan Mang Dogol adalah sopir yang bekerja di toko bangunan milik orang tuanya Anto. Malam semakin larut. Ketiga temanku sudah terlelap dalam mimpinya masing-masing, berbeda denganku. Entah kenapa malam ini aku merasa gelisah, hatiku sangat tidak enak. Ya Tuhan, ada apa ini? Batinku penuh dengan tanya. Aku langsung beranjak menuju kamar ibu. Ternyata beliau sedang melaksanakan sholat tahajud. Aku masuk dan menunggu beliau hingga selesai sholat. Kuceritakan tentang kegelisahanku yang tidak biasa ini kepadanya. Mending kamu batalkan saja Lang, mumpung masih di sini, daripada nanti kalian kenapa-napa di sana. Iya, tapi Bu, semuanya sudah terlanjur disiapkan. Nggak enak juga sama Anto dan yang lainnya kalau dibatalkan. Aku mencoba memberikan penjelasan. Jadi, kamu tetap mau berangkat, Lang? Semoga ini hanya perasaanku saja yang keliru. Aku tetap berangkat. Doakan saja ya, Bu. Tanpa kamu minta pun, Ibu selalu mendoakan kamu, Lang. Ya sudah, kalau kamu mau berangkat, hati-hati di sana. Selalu ingat Tuhan ya, Lang. Kemudian senyum tipis tersungging di bibir ibu. Tapi aku merasa senyuman itu seperti berbeda dari biasanya. Bangun, hei anak muda. Katanya mau berangkat, gimana ini? Bangun. Suara teriakan Mang Dogol mengagetkanku. Ternyata tadi semua cuma mimpi. Jam berapa Mang? Tanyaku kepada Mang Dogol. Jam 9, ayo cepet. Buset, udah siang ternyata. Kami langsung bangun dengan segera. Udah gak usah mandi, cuci muka aja, celutuk Uday dan kami pun setuju. Sebelum berangkat, kucium tangan ibu sambil meminta restu. Aku berangkat ya Bu, doakan semuanya lancar sampai pulang lagi ke rumah. Tanpa kamu minta pun ibu selalu melakukannya Lang. Ya sudah, kalau mau berangkat, hati-hati di sana. Selalu ingat Tuhan ya Lang. Iya Bu,
Seketika aku teringat dengan ucapan ibu yang kudengar di dalam mimpiku tadi malam. Kulihat wajahnya namun senyum aneh itu tidak ada. Sudahlah, mungkin hanya perasaanku saja. Mobil pick up yang kami tumpangi mulai melaju menembus jalanan perkampungan yang tidak mulus. Raut wajah kebahagiaan terpancar dari ketiga temanku. Akhirnya kita berangkat juga, hehehe, ujar Anto ceria. Setelah kurang lebih 45 menit, akhirnya kami sampai di terminal. Hati-hati ya kalian semua, Anto, kata ibu jangan lupa ngasih kabar, kata Mang Dogol mengingatkan. Dari kami semua, hanya Anto saja yang punya handphone. Maklum, dia anak orang kaya. Mama pamit dulu ya, jangan lupa kalian hati-hati. Iya Mang, makasih banyak ya, jawab kami dengan serempak. Kemudian kami langsung menuju bis jurusan kota R dan segera mencari kursi yang masih kosong. Pukul 11 siang akhirnya bis mulai bergerak meninggalkan kota Bandung. Bisingnya deru mesin menemani setiap obrolan kami. Tak jarang diiringi suara berdecit dari badan bis yang seolah ingin memberitahu kalau umurnya sudah tidak muda lagi. Dan benar saja, saat memasuki daerah Ciamis, ternyata bis mogok. Segelas kopi yang kupesan sudah tinggal ampasnya. Entah berapa batang rokok yang sudah kubakar. Namun bis ini masih saja ngadat. Sudah 1 jam lebih para penumpang terlantar di pinggir jalan. Kami hanya bisa menunggu dan berdoa semoga sopir dan kernet bisa segera memperbaikinya. Tak banyak yang bisa dilakukan karena memang kami tidak mengerti masalah seperti ini. Tak lama, kulihat si kernet menyetop bis lain yang masih satu grup dengannya. Mungkin dia sedang meminta bantuan. Bapak, Ibu mohon maaf, pindah ke bis yang itu ya, ucap si kernet sambil menunjuk bis tadi. Atuh lain di tadi, celetuk seseorang perempuan. Suara riuh dari para penumpang lain langsung mengudara. Ada yang mengomel tak jelas, ada yang senang dan ada juga yang hanya senyum-senyum sendiri. Tapi kita nggak bayar lagi kan Pak? Enggak Om, tinggal duduk manis saja sampai tujuan, jawab si kernet. Kami langsung memindahkan keril dari bagasi dan langsung naik. Buset, duduk di mana kita? Omet melontarkan pertanyaan yang entah ditunjuk untuk siapa. Ternyata kondisi bus lumayan penuh. Rombongan transmigran dari bis yang mogok hampir setengah berdiri. Apa boleh buat, daripada harus menunggu bis mogok tadi tanpa kepastian. Itu lebih sakit. Singkat cerita, akhirnya pukul 8 malam kami tiba di daerah desa kaki gunung yang akan kami daki. Suasana sangat sepi sekali. Kami tidak tahu letak base camp pendakian berada di sebelah mana. Karena dari kami semua belum ada yang pernah mendaki gunung ini sebelumnya. Aku memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah warga dan menanyakan letak base camp pendakian. Alhamdulillah, akhirnya kami diantarkan oleh warga tersebut menuju base camp. Jaraknya ternyata lumayan dekat, mungkin hanya sekitar 200 meteran saja. Setelah mengurus pengerizinan, malam itu kami langsung melakukan pendakian. Trekking di malam hari memang sudah biasa bagi kami. Kami jalan beriringan meniti perkebunan milik warga setempat sebelum akhirnya kami benar-benar masuk ke dalam hutan yang sangat lebat. Menurut informasi yang aku dapatkan dari pihak base camp, hari ini hanya ada 2 grup saja yang melakukan pendakian. Grup pertama beranggotakan 2 orang tadi naik sehabis Isya, dan kami adalah grup kedua. Selama perjalanan, kami isi dengan canda tawa dan saling ejek agar suasana tidak terlalu sepi. Pos 2 bro, seru Anto yang berjalan paling depan memberitahu kami semua. Lah, pos 1-nya di mana? Timpal Uday sambil mengarahkan senter ke sebuah pohon yang terdapat plang penanda pos 2 ini. Ternyata kami melewatkan pos 1. Mungkin karena plang penanda pos 1 tidak terlihat. Tapi baguslah, berarti tinggal 4 pos lagi untuk sampai di tujuan kami malam ini. Sepat dulu toh, Omet memberi instruksi agar kami istirahat. Aku keluarkan remos berisi kopi panas yang tadi kubuat di base camp dan beberapa snack untuk mengganti tenaga yang hilang dalam perjalanan tadi. Med, si Mawar sejak kapan pindah ke situ? Mawar siapa toh? Lah, itu tetangga baru kamu. Wanjir, sakit bener kamu. Aku aja belum tahu siapa namanya, udah keduluan aja. Obrolan kami tidak jauh seputar perempuan. Semua kami bahas dari mulai si A sampai si M. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Anto mulai berjalan lagi ke depan, diikuti oleh Omet dan Uday. Kemudian aku berjalan paling belakang. Sambil berjalan, kami melanjut membahas si N sampai si Z.
Suasana terasa sedikit ramai meskipun hanya kami berempat saja yang ada di sini. Saat sedang asik larut dalam obrolan dan candaan, tiba-tiba Anto berhenti mendadak, membuat kepala kami yang berjalan di belakangnya beradu membentur keril yang ada di depannya masing-masing. Pos 2 lagi, men, ucap Anto dengan nada pelan dan sedikit keheranan. Aku langsung mengarahkan senter ke arah pepohonan, dan benar saja, di pohon tersebut terdapat sebuah pelang yang bertuliskan pos 2. Apa mungkin yang tadi kita istirahat itu pos 1 toh? Soalnya kita kan nggak nemuin pos 1, ucap Uday. Setelah ku perhatikan sekeliling, ternyata tempat ini berbeda dengan tempat kami istirahat tadi. Tapi yang membuat aku heran adalah pohon tempat pelang itu terpasang bentuknya sama persis dengan pohon yang ada di pos 2 sebelumnya. Entah ketiga temanku sadar atau tidak dengan hal ini. Bisa jadi, Day, atau mungkin tadi pos 2 bayangan dan pos ini pos 2 yang asli, ucapku agar ketiga temanku tidak berpikir yang aneh-aneh. Ya sudah, lanjut saja toh, ajak Omet. Kami pun kembali berjalan melanjutkan pendakian. Pembahasan tentang para wanita yang menjadi primadona masih berlanjut. Tapi kali ini aku tidak fokus dengan obrolan ketiga temanku itu. Berkali-kali aku menengok ke belakang karena merasa seperti ada yang berjalan di belakangku. Namun setiap ku tengok ternyata tidak ada siapa-siapa. Padahal dengan jelas aku mendengar suara hentakan langkah kaki yang berasal dari belakangku. Tanjakan demi tanjakan terus kami lalui. Hutan yang lebat dan pohon-pohon yang tinggi besar menemani langkah kami sepanjang jalur. Pos selanjutnya kok nggak nyampe-nyampe ya? Celetuk Uday saat kami rehat di sebuah tanjakan di tengah perjalanan. Apa kita salah jalan? Tapi dari tadi aku ngikutin jalur setapak ini kok nggak lihat ada persimpangan atau jalur bercabang, timpal Anto. Kulihat jam ternyata sudah hampir pukul 2 pagi. Berarti sudah sekitar 3 jam kami berjalan dari pos 2 tempat kami istirahat tadi. Aneh juga pikirku. Menurut info yang kudapat, jarak dari pos 2 ke pos 3 normalnya berkisar 1,5 jam hingga 2 jam saja. Dengan tempo perjalanan kami yang terbilang cepat, seharusnya sedari tadi kami sudah sampai di pos 3. Apa mungkin pelang penandanya tidak terlihat seperti saat melewati pos 1? Benar juga, ucapan Omet inilah yang paling logis menurutku. Tidak sampai 5 menit beristirahat, kami melanjutkan lagi perjalanan. Kali ini, Anto menyuruhku untuk di posisi paling depan. Kemudian diikuti olehnya, lalu Omet dan Uday di posisi paling belakang. Entah karena mulai merasa lelah atau mungkin mereka sama sepertiku yang saat ini sedang memikirkan keanehan yang sepanjang perjalanan tadi. Yang jelas, kali ini suasana mulai sedikit kaku. Obrolan yang keluar hanya seperlunya saja. Semoga saja kami lekas sampai di pos selanjutnya. Toh, aman? Aman. Med, aman? Aman. Day, aman? Hanya itu yang kulakukan berkali-kali untuk memastikan kondisi mereka baik-baik saja. Sambil memperhatikan jalur dan pohon-pohon besar sebagai patokan. Di tempat istirahat terakhir tadi pun aku sudah menancapkan ranting sebagai tanda jikalau kami hanya berputar-putar saja di situ. Dalam keheningan suasana malam, tiba-tiba aku mendengar seperti ada suara gamelan. Perlahan tapi pasti, suara gamelan itu semakin lama semakin terdengar jelas. Perasaanku semakin yakin kalau ini ada yang tidak beres. Aku mengecek lagi kondisi ketiga temanku dengan pertanyaan yang sama. Toh, aman? Aman. Med, aman? Aman. Day? Uday, aman? Day? Aku langsung menengok ke belakang dan ternyata Uday tidak ada. Med, kemana Uday? Sumpah Lang, aku nggak tahu. Perasaan kayaknya tadi masih ada di belakangku, jawab Omet dengan penuh rasa heran. Kami sedikit berteriak memanggil-manggil nama Uday, namun tidak ada jawaban sama sekali. Oke, aku coba ngecek ke bawah, kalian tunggu di sini, ujarku sambil melepas keril. Jangan lama-lama Lang. Iya Lang, jangan lama-lama, pinta Anto dan Omet seperti penuh kekhawatiran. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 3 lebih. Ketemu gak ketemu, jam 4 aku balik lagi ke sini, kataku sambil bergegas berjalan mencari Uday. Dengan langkah cepat, aku turun menyusuri jalur pendakian, sambil sesekali memanggil-manggil Uday dengan suara yang agak keras. Belum ada 1 menit, aku meninggalkan Anto dan Omet. Rasa kagetku kembali bertambah ketika
melewati sebuah turunan yang agak curam. Di situ aku melihat sebuah ranting bercabang yang tadi kutancapkan sebagai tanda. Aku kembali lagi naik ke atas beberapa langkah, dan benar saja, di tempatku berdiri ini, aku bisa melihat posisi Anto dan Omet dari cahaya senternya. Jaraknya tidak lebih dari 50 meter. Dan padahal tadi saat naik sepertinya kami sudah berjalan sangat jauh meninggalkan tanjakan ini. Jika ini semua benar, berarti udah hilang di antara tanjakan ini sampai di posisi Anto dan Omet sekarang berada. Apa mungkin Uday pergi kencing sebentar? Tapi kenapa dia tidak bilang? Rasa takut, khawatir, jengkel, dan marah bercampur menjadi satu dalam benakku. Kuarahkan senter ke dalam hutan yang ada di kiri kananku sambil berharap menemukan Uday yang mungkin sedang kencing di sana. Tapi saat kualihkan senter ke arah hutan sebelah kiri, astaga, mungkin itu yang sering disebut-sebut sebagai kuntilanak oleh kebanyakan orang. Aku langsung memalingkan muka. Sambil menunduk, aku langsung berjalan menuju Anto dan Omet. Aku tak berani lagi mengarahkan pandanganku selain ke tanah. Yang kulihat hanya jejak-jejak sepatu bekas kami yang tadi lewati jalan ini. Tapi tanpa sengaja, aku melihat ada jejak sepatu yang berbelok masuk ke arah hutan. Apakah mungkin itu jejak sepatu Uday? Gumamku dalam hati. Kupanggil Anto dan Omet sambil terus berjalan mencari dan mengikuti jejak itu sampai masuk ke hutan. Dan tidak begitu jauh, aku menemukan keril Uday yang ditinggalkan begitu saja di dekat sebuah pohon besar. Tapi dia kemana? Uday, Uday! Aku berteriak memanggil-manggil Uday, tetapi lagi-lagi tidak ada jawaban. Anto, Omet, sini cepetan! Aku berteriak lagi karena mereka tak kunjung menghampiriku. Rasa penasaranku semakin menjadi-jadi. Tekadku semakin kuat. Aku harus menemukan Uday secepat mungkin. Aku memberanikan diri untuk terus berjalan meskipun seorang diri. Dan tiba-tiba, suara gamelan yang tadi sempat hilang, kini kembali terdengar dengan sangat jelas di telingaku. Suara itu benar-benar berasal dari dalam hutan ini. Rasa ciut kembali datang menggoda. Namun, aku harus tetap pergi ke sana. Perasaanku mengatakan kalau Uday sedang berada di sana. Kubaca doa-doa pendek yang kuhafal dan meminta pertolongan kepada Allah. Lalu, aku paksakan kaki untuk melangkah mendekati sumber suara tersebut. Semakin jauh aku masuk ke dalam hutan, suara tersebut semakin terdengar jelas. Bahkan kali ini diiringi dengan suara riuh dari orang-orang. Aku semakin penasaran ingin mengetahui semua ini. Angin kencang tiba-tiba saja datang. Kemudian disusul dengan kabut yang sangat tebal. Suara-suara riuh kini seperti mendekat kepadaku. Kini suara itu terdengar sangat nyata sekali. Bulu kudukku berdiri. Seluruh tubuhku gemetar menahan rasa takut. Meskipun tidak melihat penampakan yang menyeramkan, tapi aku merasa suasananya sangat mencekam. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali menemui Anto dan Omet. Tapi saat aku membalikkan badan, astagfirullahaladzim, hutan yang barusan kulewati kini tidak ada, berubah menjadi sebuah tempat yang mirip seperti pasar. Kulihat banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang dan melakukan aktivitas jual beli. Aku mundur menjauhi pasar itu dan aku kaget bukan main. Langkahku terhenti saat tubuhku menabrak sesuatu dengan perasaan was-was. Pelan-pelan aku menengok ke belakang. Ternyata posisiku berada di tengah-tengah pasar ini. Dan aku telah menabrak sebuah meja milik salah satu pedagang. Kue-kue yang dia jual jatuh berantakan ke tanah. Pedagang itu lalu melihatku dengan tatapan yang agak aneh. Maafkan saya, Pak. Saya tidak sengaja, kataku sambil ketakutan. Gak apa-apa, nak. Tapi beresin lagi ya, kata bapak itu dengan bahasa Jawa sambil tersenyum. Iya, Pak. Jawabku sambil hendak membereskan barang dagangan itu. Tetapi aku dibuat terdiam saat melihat lagi dagangan tersebut. Kenapa? Ayo beresin, kata bapak itu lagi dengan tegas. Dengan gemetar, aku memunguti satu persatu potongan tubuh manusia yang berserakan di hadapanku dan meletakkannya kembali di atas meja. Ada potongan tangan jari, kuping, dan yang lainnya. Perutku langsung mual saat tanganku meraih jeroan tubuh manusia yang masih berlumuran darah. Bapak itu hanya tertawa melihatku yang sedang muntah. Ngapain kamu di sini? Tanya bapak itu setelah aku selesai membereskan semua dagangannya.
Aku sedang mencari temanku, Pak. Oh, nyari dia toh, kata bapak itu seperti mengetahui Uday. Di mana dia sekarang, Pak? Tanyaku dengan antusias. Tangan bapak itu menunjuk ke suatu arah. Cari saja di sana. Itu juga kalau kamu sanggup. Ucap dia seolah meledekku. Terima kasih, Pak. Aku langsung berjalan menuju arah yang ditunjuk bapak tadi. Orang-orang yang kutemui di sini semuanya aneh. Mereka seperti sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Bahkan mereka seperti tidak menyadari keberadaanku. Ah, masa bodoh. Peduli amat dengan mereka. Mereka saja tidak peduli denganku. Yang penting aku bisa segera menemukan Uday. Aku terus berjalan mengikuti penunjuk dari bapak tadi. Meskipun aku sendiri tidak tahu harus kemana dan bagaimana. Karena tempat ini seperti tidak ada ujungnya. Aku seperti jalan berputar-putar saja di tempat yang sama. Bahkan aku tidak tahu mana arah utara dan selatan. Sejauh mata memandang, hanya pasar ini saja yang kulihat. Ternyata pedagang tadi telah menipuku. Entah sudah berapa lama aku berjalan, jam di tanganku mendadak mati. Menurut perkiraanku, sudah hampir setengah hari lamanya aku menyusuri tempat ini. Rasa haus dan lapar mulai menggerogoti tubuhku. Kaki ini pun sudah terasa sangat lelah sekali. Aku sudah hampir putus asa. Ku coba untuk bertanya pada orang-orang yang ada di sana. Namun mereka tidak merespon sedikit pun. Seolah memang aku tidak terlihat oleh mereka. Di tengah keputusasaanku, akhirnya aku memilih untuk berbalik arah. Bermaksud untuk menemui pedagang yang tadi kutabrak dagangannya. Karena hanya dialah yang bisa berinteraksi denganku. Kupaksakan kaki ini untuk melangkah meskipun sebenarnya aku sudah tidak sanggup lagi. Namun, pedagang itu tidak pernah aku temukan lagi. Bahkan, aku sudah berputar-putar mencarinya ke sana kemari. Dengan langkah yang gontai, tiba-tiba terbesit di pikiranku bagaimana jika aku tidak bisa keluar dari pasar gaib ini. Bagaimana kondisi Anto dan Omet? Kondisi Uday? Jangankan untuk menolong Uday. Saat ini, aku pun sepertinya membutuhkan pertolongan. Air mataku menetes membayangkan wajah ibu dan Galih adikku. Teringat ucapan ibu saat di dalam mimpi kemarin yang menyuruhku untuk membatalkan pendakian ini. Ternyata mimpi yang kuanggap sebagai bunga tidur itu adalah sebuah pertanda. Aku memaki diriku sendiri. Namun aku sadar penyesalan tidak akan menolongku keluar dari pasar sialan ini. Kini kurasakan kaki ini sudah benar-benar tidak sanggup lagi untuk berjalan. Rasa haus dan lapar menambah tubuhku semakin kepayahan. Akhirnya, tubuhku ambruk dan jatuh ke tanah. Pikiranku sudah penuh dengan hal-hal yang negatif. Aku hanya bisa memohon, jika memang aku harus mati di sini, biarkan jasadku dibawa pulang dan dimakamkan secara layak oleh keluargaku. Wajah ibu kembali hadir dalam bayanganku. Dalam kondisi seperti ini, rasanya ingin sekali aku memeluk dan menciumnya untuk yang terakhir kali. Tangisku semakin tak terbendung lagi. Kuputar semua memori tentangnya. Terakhir kali aku melihat wajah ibu saat pamit meminta restu untuk mendaki gunung ini. Aku berangkat ya, Bu. Doakan semuanya lancar sampai pulang lagi ke rumah. Tanpa kamu minta pun ibu selalu melakukannya, Lang. Ya sudah, kalau kamu mau berangkat, hati-hati di sana ya. Selalu ingat Tuhan ya, Lang. Ibu benar. Seharusnya dalam setiap langkah aku selalu mengingatnya. Bukan hanya di waktu azan dan sholat saja. Astagfirullahaladzim. Hatiku berdegar kencang. Ampuni hamba-Mu ini ya Allah. Selamatkan aku dan ketiga teman-temanku. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak henti-hentinya aku terus menyebut asma ilahi. Dalam hati harapan untuk keluar dari tempat ini seperti timbul kembali. Dengan tertatih-tatih aku berdiri dan melangkah mencari jalan keluar dari tempat ini. Aku harus menemukannya. Suara Rio perlahan-lahan berubah menjadi sunyi. Dari dalam kerumunan kulihat seseorang tersenyum dan menghampiriku. Ayah, ucapku antara takut dan senang. Iya, beliau adalah almarhum ayahku. Ngapain kamu, Lang? Ayo cepat pulang. Tempatmu bukan di sini. Orang-orang kini mulai melihat ke arah kami. Entah karena mereka sudah menyadari keberadaanku atau karena ayahku. Kulihat mereka saling berbisik satu sama lain. Kemudian tertawa licik. Ayahku menuntunku hingga akhirnya kami sampai di sebuah gapura yang menjadi perbatasan antara hutan dan pasar ini.
Ikuti jalur setapak itu dan jangan menoleh ke belakang sebelum kamu melewati 3 pohon besar yang berjejer di sebelah kanan, ucap ayah sambil menunjuk jalan yang ada di depan. Teman Gilang gimana ya? Dia sudah aman. Ayo cepat pergi, kata ayah sambil memberiku 2 koin berwarna emas. Salam buat ibu dan adik ya, ucapnya lagi selalu pergi meninggalkanku. Ayah, tunggu ya, kataku sambil berusaha mengejarnya. Tapi ayahku berjalan dengan sangat cepat dan dalam sekejap beliau hilang dari pandanganku. Kuperhatikan koin-koin yang ada di tanganku. Untuk apa benda ini? Batinku bertanya-tanya. Aku menyimpannya di dalam kantung celana lalu berjalan masuk ke hutan dan terus mengikuti jalan setapak. Ku ingat pesan ayah yang melarangku untuk menoleh ke belakang. Meskipun sebenarnya aku penasaran. Entah sudah berapa jauh aku berjalan, ketiga pohon besar itu masih belum terlihat. Suasana sepanjang jalan mirip dengan jalur pendakian yang tadi malam kulewati. Sepertinya aku sudah kembali ke dunia nyata. Perasaanku sedikit lega. Iseng aku menoleh ke belakang untuk memastikan kalau memang sudah benar-benar keluar dari pasar gaib. Sialan. Saat aku menoleh ke belakang, ternyata posisiku masih berada di depan gapura perbatasan antara hutan dan pasar ini. Apa karena aku melanggar aturan yang disebutkan ayah tadi? Aku kembali lagi berjalan menyusuri jalan setapak. Kali ini aku harus tetap teguh, jangan sampai menoleh ke belakang sebelum melewati 3 pohon besar yang berjejer di sebelah kanan. Di dalam hati aku terus berdoa meminta pertolongan Allah. Hingga akhirnya dari jauh aku melihat 3 pohon yang sangat besar. Mungkin ini pohon-pohon yang dimaksud ayah. Suara-suara riau kembali terdengar di belakangku. Gilang, Gilang. Kali ini disertai suara seseorang yang memanggil namaku. Tapi aku terus saja berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Aku tidak lagi ingin tahu apa yang ada di belakangku. Kurogoh 2 koin pemberian ayah tadi, lalu kubuang tepat di depan pohon itu. Ajaibnya, setelah aku melewati pohon tersebut, aku melihat tanjakan yang terdapat sebuah ranting bercabang yang aku tancapkan tadi malam. Aku mulai tersenyum, berarti tempat Anto dan Omet sudah tidak jauh lagi. Buru-buru aku berjalan menuju tempat Anto dan Omet. Karena tadi aku berjanji hanya pergi 1 jam saja. Kulihat mereka bertiga sedang tertidur pulas dibalut sleeping bag. Syukurlah, ternyata Uday juga sudah ada. Woi, bangun toh, Met, Day, bangun woi, ucapku sambil menggoyang-goyangkan tubuh mereka. Jam berapa ini Lang? Tanya Omet. Aku refleks melihat jam tangan. Jam 5. Ucapku sambil sedikit heran, karena jam ini kembali nyala. Ternyata aku berada di pasar itu hanya 2 jam saja. Padahal tadi aku merasa sangat lama sekali. Lumayan juga kita tidur ya. Kamu kesini jam berapa Lang? Tanya Anto. Ternyata mereka langsung tertidur ketika tidak lama setelah kutinggalkan. Pantas saja saat aku panggil mereka tidak menjawab. Emang habis dari mana kamu Lang? Tanya Uday dengan polosnya. Seolah dia memang tidak sadar dengan kejadian tadi. Harusnya kita yang nanya, Day. Kamu tadi kemana? Timpal Anto sewot. Aku nggak kemana-mana. Aku cuma beli kue doang di... Mulut Uday terhenti. Tangannya menunjuk ke arah hutan. Ekspresi mukanya terlihat tegang. Kamu kalau ngomong yang bener deh. Mana ada yang jualan di sini? Omet sedikit kesal. Berkali-kali Uday mengarahkan senter ke dalam hutan itu. Dan memang tidak ada apa-apa selain semak dan pohon-pohon. Beneran Met, tadi aku beli kue buat cemilan kita, ucap Uday serius sambil mengeluarkan kotak yang terbuat dari anyaman bambu. Kami bertiga saling pandang tidak percaya. Astagfirullah, kami semua kaget saat kubuka kotak bambu itu. Ternyata isinya adalah daging yang sudah membusuk dan dipenuhi belatung. Aku langsung teringat potongan tubuh manusia yang dijual pedagang di pasar itu. Seketika aku kembali mual, mengingat jeroan manusia yang aku bereskan di sana. Kulihat di bagian baju yang kupakai untuk membersihkan tanganku, ternyata masih ada bekas darah itu. Kubawa kotak itu ke arah hutan yang udah tunjuk dan langsung membuangnya jauh-jauh. Gimana nih, mau lanjut atau balik? Tanyaku kepada ketiga teman-temanku. Nggak bakal bener ini mah. Iya, kita turun saja, ucap Anto dan Omet. Uday hanya mengangguk pelan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Ngopi dulu nggak, Met? Ntar aja di base camp, ujar Omet mantap. Tanpa babi bu lagi,
kami langsung turun menuju base camp. Mas, sudah turun. Gimana di puncak? Cerah? Sapa penjaga base camp saat kami tiba. Kami jumpa sampai pos 2 saja, Mas. Jawab Anto sambil senyum-senyum. Masnya bisa saja. Masa 3 hari cuma sampai di pos 2 saja? Ucap si penjaga base camp. Hah? 3 hari? Kami berempat langsung saling berpandangan satu sama lain. Ternyata sudah 3 hari lamanya kami berada di dalam hutan gunung tersebut, sesuai dengan yang kami rencanakan. Baiklah teman-teman, sekian cerita pengalaman horor kali ini. Semoga dari kisah ini bisa kita ambil pelajarannya, ambil baiknya dan buang buruknya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan horor.